Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu figur anime dari Naruto Shippuden, yaitu karakter kulkas Sasuke Uchiha, Uchiha Sasuke, atau banyak dikenal dengan Sasuke. Oke teman-teman, ini dia boxnya. Kalian bisa lihat ya, seperti ini penampakan boxnya. Dan sejarah saya dapat figur ini sebenarnya dari salah satu platform di sosial media. Harganya juga cukup terjangkau dapatnya. Tapi di sini saya nggak bakal bahas detail harga ya. Mungkin nanti kita bisa share di kolom komentar. Yang pasti di sini kita akan ngebahas detail dari figur efek trim Sasuke Uchiha dari Banpresto. Oke teman-teman, sebelum kita ngebahas detail figurnya, karena figur yang saya dapat ini lengkap dengan box ya, mungkin sedikit aja kita lihat detail dari boxnya ini. Teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya original itu selalu ada hologram di sini. Nah, nggak harus di atas sih, beberapa juga ada kadang-kadang yang di depan, dan mungkin ada beberapa sisi lainnya ya. Tapi rata-rata kalau produk original itu kalau selain hologram biasanya ada stiker-stiker kecil, itu seperti yang Mega House punya ya. Tapi kalau Banpresto itu rata-rata seperti ini, ada hologram ya. Nah, selain itu untuk detailnya di sini kalian bisa lihat ada tulisan Bandai Namco-nya. Ya, Bandai Namco dan Banpresto. Terus di bagian bawahnya ini kalian bisa lihat ada 20 anniversary ya, TV animation Naruto, ada logo Naruto-nya juga. Dan di sini kalau biru ini biasanya logo Bandai Spirit ya. Oke, ya itu untuk detail di bagian depannya. Untuk bagian sampingnya kalian bisa lihat seperti ini, banyak tulisan Jepangnya. Saya sendiri nggak tahu apa artinya, tapi ya seperti itulah. Nah, ini bagian belakangnya. Apa ini bagian depannya ya? Ya kurang lebih, ya pokoknya begitulah ya. Terus ini bagian samping sebelahnya, bagian bawahnya, nah ini ada SNI ya. Oke, bagian atasnya yang tadi seperti saya bilang ada hologramnya. Oke, paling itu aja kalau kita bahas detail dari boxnya. Oke deh, saya juga kayaknya agak kurang jago ya kalau ngebahas soal box-box kayak gini, apalagi unboxing gitu. Saya lebih tertarik untuk ngebahas detail figurnya sama display figurnya nanti. Oke, langsung aja kita masuk ke section berikutnya. Oke teman-teman, ini dia part-part yang ada di dalam boxnya. Udah saya golerin dan kita akan ngebahasnya satu-satu. Oke, saya mau info juga, saya bukan ahlinya sebenarnya dalam bidang ini. Kalau mungkin ada yang salah-salah katanya di dunia figur pada umumnya misalnya, ya saya mohon maaf. Ini hanya bertujuan untuk share dan ya menurut pendapat saya pribadi seperti apakah figur Sasuke ini. Ya nanti kalian bisa juga bantu-bantu share ya di kolom komentar. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama saya tertarik untuk membahas base-nya. Oke, base-nya ini berbentuk bulat ya, dan ini kalian bisa lihat ya, ini ada sedikit kalau saya bilang lubang juga bukan ya, pokoknya ini ada sedikit cok ke dalam ya, untuk kalian bisa lihat itu di bawah ada sedikit tiangnya. Dan pada umumnya untuk figur original itu selalu ada mark di bagian bawah base-nya. Nah di sini kita nggak temuin logo Bandai atau Banpresto, tapi ada kalau kalian bisa lihat ya di sini. Nah ini ada kode ini berarti menunjukkan ya, kalau kata orang-orang ya, ini adalah kode produksi. Jadi bisa dibilang ini memang benar-benar autentik. Nah seperti ini base-nya. Oke, sip, ya cukup ya kayak kita ngebahas base yang bulat ini. Berikutnya, nah ya nggak lengkap juga sih kalau kita nggak ngebahas sedikit aja tiangnya. Nah tiang penyangga ini udah pasti ya bakal menghubungkan base ke figur animenya. Nah seperti ini.
Oke, sip. Berikutnya kita bakal dari bawah dulu ya teman-teman. Oke, berikutnya ini adalah bagian part bawahnya. Oke, ini bagian part dari pinggang ke kaki. Oke, jadi saya mau info juga bahwa figur Sasuke ini saya dapat dalam kondisi BIB, jadi bukan mulus atau pure dalam kondisi baru. Tapi tapi emang nggak masalah ya. Kalau buat saya yang penting itu adalah figurnya. Saya juga nggak terlalu benar-benar harus selalu yang baru kalau beli figur. Tapi ya yang penting figurnya aja ada dan masih mulus dan masih bagus banget buat di display. Nah teman-teman bisa lihat ya kalau kita ngebahas detail dari figur yang bagian bawah ini kita bahas dari kakinya dulu kali ya. Oke, ini bagian kakinya, kalian bisa lihat. Oke, gimana? Detailnya kelihatan banget ya. Dari jari-jari di bagian sendalnya. Untuk kualitas catnya ya kalian bisa nilai sendiri ya. Ini price figure tapi kita nggak bisa ngeremehin loh price figure itu untuk kualitas catnya. Nah ini bagian bawah sepatunya. Ini sepatu apa sendal ya ngomongnya? Ya udah pokoknya seperti itulah. Oke, garis-garis detailnya bagus ya. Dan untuk bagian celananya, oke, lipatan garis-garis celananya ini udah keren banget dan seperti ini biasanya ada miss-miss di price figure ya kayak. Nah, kalau kalian bisa lihat nih ada titik sebelah kanan, kelihatan gitu. Nah, itu dia. Nah, dari pengalaman saya beli price figure ada beberapa yang memang terdapat seperti ini. Jangan price figure sih, saya punya master list aja ada yang ya ada yang miss-miss seperti ini, tapi ya oke lah ya. Nggak apa-apa, nggak terlalu kelihatan ya kalau misalnya kita display. Nah, ini bagian kaki yang sebelahnya. Oke, bagian sendalnya. Oke, kalau misalnya mungkin agak kurang fokus maklum ya, karena saya masih pakai HP Android, bukan DSL juga, bukan DSLR juga, dan bukan iPhone juga tentunya. Oke, itu untuk bagian dari kaki sampai celananya, dan ini namanya apa ya? Ini sarung atau apa? Saya nggak tahu nyebutnya apa, tapi saya bilang ini kayak kemben aja kali ya. Oke, untuk lipatan-lipatan ininya kalian bisa nilai sendiri, ini udah oke banget ya, sesuai dengan pose gayanya. Terus, nah ini kita ketemu lagi nih di sini ada marknya, ya. Kita nggak ketemu mark seperti ini di base-nya, tapi ada di figurnya. Sorry goyang lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini. Yes, ya. Ini adalah mark license original. Dan kita lanjut ke ini ikat pinggang apa tali pinggang. Ya pokoknya begitulah ya. Nah, ini bagian tali pinggangnya ini dia nggak kaku ya. Jadi ada bisa sedikit kalian apa sih orang tuh bilangnya fleksibel kah? Ya pokoknya intinya ini masih bisa digerak-gerakin kayak gini ya, lentur ya. Oke, lentur mungkin istilahnya ya, bisa sedikit lentur. Beda sama bagian kembennya yang lebih solid. Nah, untuk detail tali pinggangnya oke sih ya, keren. Mungkin saya bakal sedikit lebih close lagi, apakah kamera saya bisa menangkapnya. Nah, seperti ini untuk detail tali pinggangnya. Keren ya? Keren dong. Oke, nah ini adalah pedangnya Sasuke ya, pedangnya Sasuke. Oke, ini saya nggak tahu ya, sebenarnya ini part ini bisa dilepas apa enggak. Jadi saya agak nggak berani juga buat melepasnya, karena pas saya dapat udah nempel kayak gini, agak sulit juga ya, takutnya nanti malah patah. Nah, untuk detail bagian pedangnya kalian bisa lihat seperti ini. Taruh di belakang. Oke, sip. Nah ini dia untuk detail figur bagian pinggang ke kaki. Menurut saya untuk kelas price figure ini sekarang udah keren-keren ya. Ya udah oke lah, sip. Oke, mantap.
Berikutnya kita akan ngebahas salah satu part tangan yang terpisah dari badannya Sasuke ini. Yes, teman-teman mungkin udah pasti hafal banget ya. Ini adalah Chidori yang menempel pada part tangan Sasuke. Oke, kita bahas detail untuk tangannya dulu deh ya. Oke, untuk kalian bisa lihat di sini kualitas detail, goyang ya, detail figur. Nah, seperti ini bagian tangannya ya. Yes, kelihatan ya detail-detail ototnya, meskipun bukan otot binaraga, tapi ini keren. Nah, sampai bagian tangannya yang ada di dalam Chidori-nya ini benar-benar terlihat detail ya. Oke, jadi ini Chidori-nya nggak bisa dilepas, udah menyatu dengan tangannya. Nah, untuk Chidori-nya sendiri ya, ini lentur, bagiannya lentur untuk bagian ujung-ujungnya. Sedangkan untuk bagian yang di tangannya ini keras ya, atau solid. Nah, ini solid. Jadi kalian nggak usah terlalu takut bahwa yang ujung-ujungnya ini nanti kalau kepentok sedikit itu bakal patah. Ya, kecuali mungkin kepentoknya keras banget ya. Tapi ya harusnya nggak sih, masih aman ya. Ya, ini dia bagian part tangan untuk Chidori-nya ya, Chidori Sasuke Uchiha. Oke, saya rasa cukup ya buat yang part tangan ini. Oke, next kita lanjut ke bagian badannya. Ya, ini sampai kepala-kepalanya udah menyatu ya. Beberapa figur emang ada yang kepalanya bisa dibuka, tapi yang ini udah menyatu. Oke, kita bahas lagi dari bagian tangan yang sebelah kanannya dulu ya, Sasuke. Nah, ini untuk bagian jari-jari detailnya. Semoga kamera saya bisa menangkapnya. Oh, tidak. Oke, sebentar, harus ganti dulu fokusnya. Nah, oke ya. Nah, di sini coba sebentar. Oke, ini bagian jari-jarinya mudah-mudahan ketangkap dengan baik ya. Kalian bisa lihat sampai ke kuku-kuku detailnya keren banget. Nah, ini hampir sama dengan part tangan sebelumnya. Kalian bisa lihat. Yes, ya. Keren ya. Oke, lanjut di bagian belakang, bagian badannya ini ada logo dari Uchiha. Ya, ini keren sih, rapih ya. Bahkan lekukan-lekukan bajunya juga terlihat rapi dan keren sih. Oke, ke bagian depannya. Nah, ini sih yang sebenarnya bikin price figure tuh punya value yang cukup apa ya, yang cukup nggak kalah lah sama figur-figur kelas kakap ya, atau scale figure atau di atasnya. Itu detail-detail seperti red slating kayak gini ini nggak pernah ketinggalan. Nah, ya kalian bisa lihat nih garis red slatingnya, kancing red slatingnya itu keren abis. Oke, next kita bakal ngebahas ini dia yang ditunggu-tunggu, bagian kepala. Orang banyak bilang tuh scalp ya. Oke, tapi saya bilang, saya kepala dulu deh ya, takut nanti salah ngomong. Oke, ini bagian kepala Sasuke-nya. Goyang lagi. Nah, ini kalian bisa lihat detail wajah Sasuke yang super tampan ini. Untuk matanya adalah Rinnegan dan Sharingan ya. Mungkin saya bisa sedikit close ke biar kalian bisa lihat detail Sharingannya. Oke, gimana? Kelihatan nggak ya? Oke, kalau misalnya nggak kelihatan mungkin nanti pas display aja ya. Kita lebih fokus buat melihat mata Rinnegan sama Sharingannya. Mudah-mudahan ya kelihatan jelas. Dan ini adalah bagian rambut ya, rambut khas Sasuke, Sasuke atau banyak orang juga bilang Bang Toyib ya. Oke, sampai di bagian badan ini ya, ini adalah salah satu pose yang menurut saya sedikit unik ya. Mungkin ada beberapa orang juga yang bilang ini aneh.
ya kalau saya bilang unik deh ya. Jarang-jarang Sasuke punya pose yang agak sedikit apa ya, kalau saya bilang itu apa mungkin kalian bisa nambahin lah di kolom komentar. Ya kalau menurut saya sih agak sedikit aneh ya, nanti kita lihat ya nanti pas display. Tapi nggak mengurangi aura Sasuke-nya tetap. Oke, saya rasa cukup ya untuk kita ngebahas detail tiap part-partnya. Langsung aja ini mau saya pasang dan kita nanti masuk ke section display-nya. Oke, sip, mantap. Oke teman-teman, ini dia efek trim dari Sasuke Uchiha yang udah dipasang tiap partnya. Kalian bisa lihat sendiri ya di sini posenya seperti apa. Mungkin tadi saya bilang aneh itu karena ngelihatnya itu memang agak apa ya, agak kurang greget aja ya, agak kurang greget aja. Tapi itu untuk saya pribadi karena posenya ini agak gimana ya, agak miring. Tapi mungkin kalau misalnya ditandemin dengan efek trim lainnya ada sedikit perbedaan mungkin ya, tapi saya belum tahu, belum coba. Ini menurut saya gaya-gaya seperti ini mirip-mirip gaya pemain bola, misalnya mau sliding ya, mau sliding atau mau selengkat gitu istilahnya. Atau ya mungkin kalian bisa tambahin lah, tapi itu menurut pendapat saya ya. Kalau misalnya kurang berkenan, saya mohon maaf. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan bawelnya ya untuk detail-detail dari efek trim Sasuke Uchiha ini. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen close to close biar kalian bisa lihat lebih detail lagi secara dekat dan secara keseluruhan efek trim Sasuke Uchiha ini. Kalian bisa nilai sendiri dari segi kualitas figurnya, baik itu detail, cat, dan ya posenya sendiri seperti yang tadi saya bilang. Oke, thank you banget yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan kalian suka ya. Kalau suka, mudah-mudahan kalian juga bisa like dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.